Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yang semangat dong. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekalian, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari dan dilanjutkan dengan segala puji syukur. Adik-adik, mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak pada hari ini kita bisa bertemu kembali Tuhan, untuk kami bisa merayakan Tuhan sekolah minggu kami bisa bersekolah minggu lagi di hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Yesus saja yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita angkat pujian ini 2 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau
Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah adik-adik silahkan duduk. Nah hari ini Kakak Nengsi kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya, dan kita juga akan sama-sama belajar bagaimana kita berdoa bersama ya Kakak Nengsi, bersama orang tua, bersama teman kita, bahkan saudara-saudara kita dalam kita menghadapi sebuah masalah. Kita berdoa bersama agar masalah itu lebih ringan rasanya. Ya betul sekali Kakak Is. Nah adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semua Alkitabnya sudah disiapkan. Kakak Nengsi Alkitabnya sudah siap? Sudah siap Kakak Is. Adik-adik di rumah Alkitabnya sudah siap ya? Kalau sudah siap kita akan membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kakak ulang, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nah, adik-adik yang sudah dapat kita akan membaca bersama. Adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh minta tolong papa, mamanya atau saudara-saudaranya untuk membacakan dan kita mendengarkan bersama ya. Nah, kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya Kakak Is, sebelum kita mendengarkan cerita, di sini Kakak Ningsi punya satu batang lidi. Satu batang lidi, jika satu batang lidi ini Kakak Ningsi patahkan, dengan sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi bagaimana Kakak Is, jika batang lidi ini Kakak Ningsi satukan dengan batang lidi yang lain, akan jadi sapu lidi. Ya, betul, jadi sapu lidi. Iya. Tetapi bagaimana jika sapu lidi ini dipatahkan? Coba Kakak Is. Coba ya. Susah sekali Kakak Nengsi, terobanya ini. Ya, betul sekali Kakak Susah. Is. Susah kan? Begitu juga sama halnya dengan jika kita berdoa. Jika kita berdoa bersama-sama, kita akan menjadi kuat. Sama seperti sapu lidi ini, akan kuat juga. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita dari murid-murid Tuhan Yesus yang juga berdoa bersama-sama saat mereka menghadapi satu masalah. Dan bagaimana yang mereka alami setelah mereka berdoa bersama-sama. Nah Kakak Is begini, jika kita menghadapi suatu masalah, pasti akan beda rasanya jika kita menghadapinya sendiri dengan kita menghadapinya bersama orang lain. Misalnya bersama mama papa kita, sama saudara-saudara kita. Bagaimana itu Kakak Is? Iya Kakak Nengsi, memang kalau kita punya masalah pasti rasanya susah sekali kalau menghadapinya seorang diri. Tapi kalau misalnya ada teman, ada saudara, ada orang tua kita yang bersama-sama kita, pasti perasaan kita akan lebih tenang. Ya betul sekali Kakak Is. Saat kita menghadapi masalah kita bersama-sama dengan keluarga kita atau bersama-sama dengan orang-orang lain, kita akan merasa lebih kuat karena orang-orang tersebut akan mendukung kita, akan mendoakan kita dalam masalah yang kita hadapi. Dan sama halnya saat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menantikan kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Saat itu murid-muridnya yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka meninggalkan Bukit Zaitun dan menuju ke Yerusalem dan berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan. Terus Roh Kudusnya turunnya kapan Kakak Nengsi? Nah Kakak Is, Tuhan Yesus tidak memberitahu murid-muridnya kapan Roh Kudus itu akan datang atau kapan Roh Kudus itu akan diturunkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyuruh murid-muridnya untuk menantikan Roh Kudus itu. Tetapi murid-muridnya saat itu menantikan dengan
penuh rasa takut Kakak Is. Ketakutan, kenapa murid-murid ketakutan Kakak Ningsi? Ya, murid-muridnya itu ketakutan karena mereka takut jangan sampai orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus datang memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi itulah sebabnya kenapa murid-murid Tuhan Yesus saat itu menjadi takut. Dan penantian yang tidak menentu yang dirasakan murid-murid itu membuat murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut, menjadi gelisah. Dan kira-kira apa ya yang mereka lakukan saat murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut dan gelisah? Pasti mereka berdoa. Betul sekali Kakak Is. Adik-adik di rumah, saat murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut, mereka itu yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Tetapi lebih hebatnya lagi adik-adik, mereka itu tidak berdoa sendiri-sendiri. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka berkumpul, mereka menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan. Ya, mereka berdoa bersama-sama. Kita lihat kembali ya Kisah Para Rasul kita, ayatnya yang ke-13 bagian B. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya Kakak Is, mereka semua itu bertekun dalam doa. Segala kekhawatiran, segala rasa takut mereka nyatakan sama Tuhan Yesus. Mereka sampaikan permohonan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mengungkapkan apa saja yang mereka rasakan pada saat itu Kakak Is. Jadi dengan demikian mereka tidak sendiri ya Kakak Nengsi. Betul Kakak Is. Dengan mereka berdoa bersama, mereka semakin kuat untuk menantikan kedatangannya Roh Kudus, ya? Iya Kakak Is. Ya, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan doa kita dan orang-orang yang di sekitar kita juga mendukung kita dalam kita menghadapi masalah. Ya, betul sekali ya Kakak Is. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, jika kita menghadapi masalah atau kita dalam masalah, kita bisa mengajak mama kita mengajak papa kita, adik kita, kakak kita, atau siapapun untuk berdoa bersama-sama. Atau jika kita juga mengalami rasa takut Kakak Is, atau kita khawatir, kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang tua dan adik dan kakak kita. Begitu Kakak Is. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik di rumah cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, kita kembali buka Alkitab kita ya. Kita kembali dengan ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jangan lupa menghafal ya adik-adik. Adik-adik boleh merekam video hafalan adik-adik dan mengirimnya ke nomor WA Ibu Guru di bawah ini ya. Nah, Kakak Nengsi. Ya, demikianlah firman kita pada hari ini dan kita akan mendengarkan respon firman kita. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa dengan berdoa bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa saling menguatkan di dalam menghadapi masalah atau kalau kita sedang menanti sesuatu. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian Roti dan Mentega. Dengan roti
roti seperti celana dengan baju. Sekali lagi roti dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita berdoa ya bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami simpan di hati kami. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk berdoa bersama Tuhan, bersama saudara, bersama orang tua, bersama teman-teman kami Tuhan. Jikalau kami mendapatkan masalah, hati kami lebih tenang jika kami bersama-sama dengan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Tuhan, saat ini kami membawa dalam doa kami Tuhan, kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, berkati kiranya Tuhan kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami mendoakan teman-teman kami yang bersuka cita karena ketambahan usia. Berkati kiranya Tuhan mereka dalam ketambahan usia, biarlah bertambahnya usia mereka semakin jadi anak-anak yang pintar, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami yang saat ini mungkin mereka dalam kelemahan tubuh. Berkatilah kiranya mereka Tuhan, berkati setiap pemulihan yang mereka lalui, berkati setiap proses pemulihan yang mereka alami Tuhan, biar mereka dapat sehat kembali, mereka dapat pulih kembali. Tuhan, kami membawa dalam doa kami ibu guru kami, kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu setia melayani kami Tuhan, meskipun kami masih dalam ibadah dari rumah, tapi Tuhan kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama kami tidak sendirian karena Tuhan Yesus selalu menolong kami, Tuhan Yesus selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ungkapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita seperti minggu-minggu yang lalu. Ambil amplop persembahannya di gereja ya, beritahu kepada mama papanya, ambil amplop persembahannya dan persembahan kita masukkan di dalam amplop yang tersedia di depan gereja. Dan pada minggu berikutnya minta tolong kepada mama atau papanya atau kakaknya atau oma atau opa untuk membawa persembahannya di gereja. Nah adik-adik, mungkin masih ada yang belum tahu seperti apa amplopnya. Coba kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, untuk menggiring persembahan kita pada hari ini, mari kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Adik-adik, saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sesaat yang lalu Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu di sepanjang minggu ke depan. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian Yesus pokok. Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rey. Saya akan menghafal Filipi 4 ayat 19 berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memperkenalkan, nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan Matius 28 ayat 19a sampai 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Minggu Bu Guru dan teman-teman, saya mau menghafalkan Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dan teman-teman, Shalom, selamat Minggu Ibu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Michelle. Saya akan menghafal Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Saya Rey, saya akan menghafal Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah dan jadikanlah
semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Salam teman-teman. Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman. Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Matius 28 ayatnya yang ke-19a dan 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perkenalkan, saya Brani Obama. Saya akan menghafal Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Saya akan menghafal yang diambilnya dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai hingga kepada akhir zaman. Amin.